Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Ruben Amorim, Mason. Saya harus bilang bahwa saya menyukai anak ini. Anda bisa lihat di matanya bahwa ia sangat menginginkan bermain di tim ini. Bagi saya, itu adalah aspek yang sangat penting. Saya tahu bahwa ia berada dalam situasi yang sulit akibat cedera. Namun dia saat ini mencoba untuk tetap fit, dan saya harap ia bisa terus fit agar ia bisa menunjukkan talenta yang ia miliki seperti saat di Chelsea. Mason pernah bermain dalam skema ini 3 back sebelumnya, jadi ini akan sempurna untuknya. Saya punya 2 posisi yang bisa diisi oleh Mason Mount dan ia pasti akan senang akan itu. Kabar selanjutnya, Manchester United sudah mengikuti Giovanni Quenda sejak musim lalu, jauh sebelum penunjukan Ruben Amorim. Ini adalah bagian dari kebijakan klub yang menargetkan talenta-talenta muda yang berpotensi. Mike McGrath Telegraph. Kabar selanjutnya, full time, Ipswich 1-1 Manchester United. Kabar selanjutnya, laga melawan Ipswich hari ini adalah penampilan ke-100 Casemiro bersama Manchester United. Kabar selanjutnya, klasemen sementara. Kabar selanjutnya, Roy Keane, kurangnya ancaman serangan adalah masalah besar bagi Manchester United. Itu tidak cukup baik, ada kekurangan kualitas di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir Ipswich akan menang, dan itu merupakan sebuah masalah. Kabar selanjutnya, Amad Diallo, Ipswich Town MUFC rank. 5 attempted take-ons, 5 clearances, 2 chances created, 2 fouls won, 1 big chance created, 1 assist. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, para pemain terlalu banyak berpikir. Ini pertandingan yang sulit, kami kehilangan bola tanpa berada di bawah tekanan. Kami harus mengontrol bola dan tempo permainan. Kami tidak bisa melakukannya saat ini, tetapi mereka mencobanya. Kabar selanjutnya, Teddy Sheringham, saya pikir dia Ruben Amorim harus memikirkan pemain mereka tentang apa yang diperlukan untuk bermain buat Manchester United. Bahkan ketika Anda bertandang ke tempat seperti Ipswich, Anda diharapkan menunjukkan keinginan untuk mencoba dan memenangkan pertandingan hingga menit terakhir, meskipun itu tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Saya pikir ada orang-orang di sana yang senang mendapatkan hasil imbang. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 November tahun 1998, duet legendaris Manchester United, Andy Cole Dwight Yorke, versus legenda Barcelona Rivaldo menandai hujan 6 gol yang menghentikan Blaugrana di babak grup UCL 1998-1999. Bila melihat Barcelona dewasa ini, barangkali aneh jika mereka tak mampu setidaknya menapaki fase babak gugur Liga Champions. Tapi persis hari ini, 23 tahun yang lalu, Los Blaugrana rupanya pernah mencatat langkah tak gemilang dengan hanya sanggup menuntaskan kompetisi terakbar antar klub Eropa itu sebatas di babak grup. Adalah Manchester United yang menjadi pemupus harapan klub Katalan ini menembus fase knockout UCL edisi 1998-1999. Barcelona polesan Luis van Gaal saat itu benar-benar membutuhkan poin krusial di matchday 5 grup D agar bisa menjaga peluang lolos ke perempat final, format UCL terdahulu, di mana peringkat pertama dan 2 terbaik runner-up berhak ke babak 8 besar. Namun, United yang ketika itu diperkuat duet maut Andy Cole Dwight Yorke, mengubur impian Barcelona untuk tampil ke babak selanjutnya. Setelah di perjumpaan pertama keduanya mewarnai laga dengan hujan 6 gol, di perjumpaan kedua pada tanggal 25 November tahun 1998, skor identik kembali menghiasi laga. Barcelona menyadari betul kemenangan adalah harga mutlak. Pasalnya, perolehan poin dan posisi Luis Figo Ces, sang kapten Barca ketika itu, adalah 4 angka dan berdiri di posisi ketiga, terpaut 4 poin dari United di peringkat kedua. Ambisi besar Barca sepertinya siap terwujud ketika laga baru berjalan semenit, di mana Sonny Anderson sudah mampu menjebol gawang yang dikawal Peter Schmeichel. Namun Camp Nou rupanya bukan menjadi arena yang angker bagi United. Yorke mampu menyetarakan kedudukan saat laga memasuki menit ke-25.
Tim tamu bahkan membalikkan keadaan lewat sentuhan dari Cole di menit ke-53 sebelum Rivaldo kembali membuat publik tuan rumah lega. Namun kegemilangan Yorke kembali harus dibayar mahal. Kiper Ruud Hespe yang kedua kalinya kudu merasakan lesakan dari sang striker di menit ke-68. Beruntung, pada menit ke-73, Rivaldo pun unjuk gigi menamakan diri di papan skor kali kedua. Sampai pertandingan berakhir, Barca tak mampu lagi menambah gol. Hasil ini pun membuat posisi United di peringkat kedua sudah tak bisa lagi dikejar Barca. Figo Ces pun dipastikan harus membenamkan impian ke fase knockout, meski di matchday 6 Barca mampu tampil impresif dengan mengalahkan tuan rumah Brøndby 2-0, sementara United kembali bermain seri 1-1 kontra Bayern Munich. Barca 8 poin, United 10 poin. Kabar selanjutnya, Roy Keane, ini pertandingan pertamanya Ruben Amorim. Banyak hal yang harus diterima dan ini merupakan minggu yang penuh mental baginya, tetapi pada akhirnya dia akan kecewa. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 November tahun 2013, William Bill Anthony Voulkes tutup usia di usia yang menginjak 81 tahun. Dengan torehan 688 penampilan resmi bersama United, nama Voulkes masih tercatat sebagai pemain belakang dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Manchester United hingga hari ini. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, minggu ini saya berbicara lebih banyak dari 4 tahun di Sporting. Kami harus menjadi jauh lebih baik secara fisik. Kami memerlukan waktu untuk mengatasi hal ini. Pengambilan keputusan adalah sebuah kekhawatiran, Anda tidak perlu melatih mereka di level ini. Kami melakukan beberapa hal pada saat yang tidak tepat dan itulah yang harus kami atasi. Formasi 3-4-3 bukanlah hal yang menjadi perhatian, pemahaman terhadap permainan adalah hal yang harus kami tingkatkan. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 November tahun 1978, Michael, Mickey, Reginald Thomas menjalani laga debut berseragam Manchester United saat United mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge dengan skor 0-1. Thomas memperkuat United selama 3 musim dengan mencetak 15 gol dalam 110 penampilan resmi. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim on Nusair Mazraoui, kami tidak memiliki terlalu banyak bek tengah jadi kami harus mencoba beberapa pemain. Saya pikir Nusair Mazraoui melakukannya dengan sangat baik. Dia sangat cerdas dan sangat penting bagi kami. Dia bisa bermain di mana saja dan pemain seperti itu sangat penting bagi kami dan masa depan kita. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 25 November tahun 2005, George Best meninggal dunia di usia 59 tahun setelah menjalani gaya hidup penuh alkohol yang berujung pada infeksi ginjal. Pemain yang merupakan satu dari 3 trisula legendaris Manchester United, United Trinity, bersama dengan Bobby Charlton dan Dennis Law, meninggalkan sejumlah prestasi gemilang di dunia sepak bola selama kariernya. Best yang dilabeli sebagai salah satu pemain dengan dribble terbaik di dunia, mampu mempersembahkan 6 trofi bagi United dan disebut Asosiasi Sepak Bola Irlandia sebagai pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam hijau Irlandia Utara. Tak hanya itu, talenta dan karisma Best membuatnya menjadi salah satu selebriti dalam dunia sepak bola, membuatnya mendapatkan julukan El Beatle pada 1966 lalu. Setelah akhirnya benar-benar meninggalkan United pada 1974, Best berkelana dan bergonta-ganti klub mulai dari Stockport County, Cork Celtic, Los Angeles Aztecs, Fulham, Fort Lauderdale Strikers, Hibernian, San Jose Earthquakes, Bournemouth, Brisbane Lions, hingga Tobermory United. Namun pada 1983, Best akhirnya benar-benar mengakhiri kariernya di dunia sepak bola kendati tetap tampil di sejumlah laga amal dan pertandingan persahabatan. Gaya hidup Best dan kecintaannya pada alkohol yang terus membayang-bayangi kariernya, akhirnya mulai menjadi tantangan terbesar dalam hidupnya lantaran berbagai komplikasi akibat ketergantungan alkohol. Pada hari pertama di Oktober tahun 2005, Best dilarikan ke rumah sakit Cromwell di London karena sindrom yang menyerupai flu. Namun, kondisinya semakin memburuk,
Hingga menjelang akhir Oktober mantan pesepak bola tenar itu telah mengucapkan perpisahannya kepada keluarga dan kerabatnya. Persembahan terakhir Best pada dunia. Sebuah gambar yang ia minta dipublikasikan di News of the World, yang menggambarkan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit bertuliskan peringatan bagi para peminum alkohol dengan tulisan, "Don't die like me." Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi mereka berusaha. Itu penting. Mereka terlalu memikirkan apa yang kami katakan di latihan. Kami bisa saja menang, tapi Onana juga melakukan penyelamatan bagus. Seorang penjaga gawang sangat penting. Dia ada saat kami membutuhkannya. Dia sangat bagus dalam menguasai bola. Dia tidak hanya menggunakan long ball. Itu pertandingan yang sangat bagus. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, di akhir pertandingan dengan masuknya 2 pencetak gol, Josh Zirkzee harus memahami bahwa dia seharusnya masuk ke kotak penalti untuk menerima umpan silang. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, dia amat sangat bagus. Dalam 3 hari, dia meningkat pesat dalam bertahan. Dia menghadapi bek kiri lawan, dia hanya harus mengikutinya. Dia sangat fokus. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.